Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semua. Masih sehat kan? Iya, masih tetap semangat. Alhamdulillah. Iya. Ya, saya dari kelompok 3, yaitu yang beranggota Yunarsi, Bu Dahlia, Bu Febrina, Bu Suryanti, Bu Eni, dan Bu Nikmah akan memaparkan tentang IHT. Oke Bu, sebelum kita memulai paparan ini, kita berdoa dulu nggih Bu. Nah, berdoa akan dipimpin oleh Ibu Dahlia. Kepada Ibu Dahlia, silahkan. Terima kasih Bunda Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah. Saya akan mulai doa ini untuk yang beragama Muslim. Saya akan pimpin doanya. Boleh tangannya diangkat Bunda semua? Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai nanti akhirnya. Selesai dengan amin. Ya, amin. Nah, acara selanjutnya supaya kita nggak tegang. Nah, ayo kita speaking dulu. Nah, speaking akan dibawakan oleh Ibu Suryanti. Kepada Bu Suryanti, silakan. Kita mulai ya. Pertama, dua tangan dari jari, boleh. Yuk, kita mulai. Tepuk tangan, direntangkan, silangkan di dadamu. Ayun kanan, ayun kiri, berputar melompat. Harusnya kita berdiri. Siap. Mau diulang lagi? Ya, ulangi sekali lagi. Berdiri deh. Biar tambah seru. Ayo. Ayo kita berdiri. Boleh. Yang kelihatan Jauh-jauh. Yuk, 3, 2, 1. Tepuk tangan, direntangkan, silangkan di dadamu. Ayun kanan, ayun kiri, berputar melompat. Hore! Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Bu Yanti. Sudah pada semangat semua? semangat Bunda. Alhamdulillah selalu semangat nggih Bun. Nah, yaitu sekarang kita memasuki acara pemaparan tentang IHT yang dipresentasikan oleh Bunda Febrina. Kepada Bunda Febrina dipersilahkan. Terima kasih Bu. Mohon izin ulun share screen. Siap Bunda. Belum terlihat Bunda. Belum ada Bunda.
Bagaimana? Terlihat Ibu? Mohon maaf Bunda Pebi, belum terlihat. Sudah, siap. Sudah terlihat? Siap Bunda Pebi, sudah terlihat. Sudah. Oke, terlihat Ibu? Persilahkan Bunda Pebi. Sudah Bunda, sudah. Sudah Bunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran. Tentunya ibu-ibu semua sudah tahu apa itu capaian pembelajaran. Arti itu sudah tidak asing di pikiran kita. Kita lihat apa itu capaian pembelajaran. Dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 958 Tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif. Nah, tentunya kita tahu kurikulum kita sebelumnya yaitu kurikulum 2013 itu mengacu pada KI dan KD. Tetapi dalam capaian pembelajaran ini bentuknya berupa narasi yang memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat kompetensinya. Kemudian menurut Mahajan dan Singh, CP itu diibaratkan sebagai alat navigasi atau GPS. Jadi CP ini sebagai tujuannya untuk mengarahkan, misalnya kita dari sekolah yang berbeda-beda, dari satuan pendidikan yang berbeda, tentunya bermacam-macam tujuan pembelajaran yang berbeda-beda juga. Nah, dari sini kita memperoleh satu CP, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan arah kita yaitu pada profil pelajar Pancasila. Kemudian ini ada capaian pembelajaran PAUD. Capaian pembelajaran PAUD ini diharapkan dibangun dalam diri anak dan terdapat adanya STTPA yang dari profil pelajar Pancasila, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi capaian pembelajaran ini termasuk dalam STTPA. Jadi mungkin ada pertanyaan, apakah CP itu menggantikan standar STTPA? Kemudian dalam kurikulum, CP itu berada pada standar pendidikan. Nah, standar pendidikan ini setara dengan KI KD. Berarti CP bukanlah termasuk mengganti STTPA, tapi juga termasuk rumusan dari STTPA. Kemudian ini rasional atau latar belakang dari perumusan capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan. Kebutuhan belajar mengajar PAUD harus didasarkan pada kebutuhan anak secara menyeluruh dan penyediaan lingkungan yang menstimulasi anak untuk percaya diri dalam bermain belajar. Kemudian menguatkan transisi dari PAUD ke sekolah dasar. Lanjut dari tujuan capaian pembelajaran PAUD, yaitu pembelajaran di PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Pembelajaran ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan bermain dan belajar. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan anak yang mengikuti jenjang pendidikan yang lanjutnya. Format, di sini ada format pembelajaran yang ambil bentuk tulisan, sebenarnya format itu ditulis dalam bentuk paragraf sehingga kita akan keterampilan, kompetensi, lihat jelas dan sebagai satuan terpisah dan yaitu biar untuk PAUD ini kompetensi. Kenapa sih? Kompetensi ini terdidik keluar sesuai dengan konsep satuan minat anak dan berfokus pada ketercapaian kompetensi. Jadi untuk di CP penting menggunakan tema capaian dari pelajaran.
Ini ada yang integrasi antara capaian pembelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Perburuan jadi satu kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai anak di pembelajaran. Tidak lagi terpisah antara komponen sifat dan keterampilan. Ada nada sosial emosional, aspek sosial dan PCP ini beberapa nada sosial emosional dan lainnya. Lanjut pada 4 pembelajaran. Yang paling inti dan stimulasi tersebut merupakan penggabungan aspek yang saya sebut ini isi dari peran. Anak memiliki kewajiban agamanya dalam interaksi sama dan alam, lingkungan hidup, menunjukkan sikap sebagai agama dan kepercayaan. Kalau dinilai agama ini dinilai dan membuat diri, anak memiliki positif dan aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, seperti dan kesalahan anak dapat mengenal emosi sosial secara terhadap identitas keluarganya, budayanya, dirinya sebagai Indonesia berlandaskan Pancasila terbuat itu biasanya dari berpikir dalam kebersihannya sosial emosional berupa fisik motorik dan diri serta membangun sosial secara sehat ini Kesehatan. Oh iya betul, tentang kesehatan ada juga Ibu, membangun hubungan sosial secara sehat yaitu sosial emosional, dan anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya dan jati diri. Lanjut ya, yaitu elemen literasi dan STEAM. Literasi dan STEAM ini anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Anak mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, atau berbagai media serta membangun percakapan. Nah, di sini di literasi dan STEAM ini biasanya ada di KD, ada tentang bahasa, ada tentang mengenal pola, ada tentang simbol, dan lainnya. Pelajaran nasional pada JINUT yang digunakannya CEP. Jadi mata pelajaran biasanya SD kalau pelajaran mereka kalau satu tujuan mata pelajaran tujuan ini berupa tujuan CEP. Tentukan turunkan lagi kondisi dunia yang tadi. Kemudian ada karakteristik pelajaran PAUD dan karakteristik pelajaran PAUD pelajaran yang pembelajaran capai belajar karena ada fase fondasi. Nah, baik apakah ada yang ingin Ibu atau enggak? Ya silahkan yang menanggapi atau dipaparkan Bang. Apa yang ingin dijawab? Mungkin Febi. Silahkan. Siap. Alat benak Ya, ini. Tadi yang siap tujuan mata pelajaran pada jenjang PAUD karena tidak ada mata pelajaran maka komponen tujuan ini berupa tujuan dari capaian pembelajaran. Itu tadi yang diturunkan kemana tuh tadi Bunda? Kurang menyimak saya Bunda. Oh baik. Untuk teman yang lain apa ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Bu Dahlia? Baik, saya akan menjawab dari. Ayo silahkan Bu Erni, Bu Hikman. Ayo siapa yang ingin menanggapi? Mau Bu Febi. Oke baik, saya akan menanggapi dari Bu Dahlia. Jadi dari PAUD ini kan dari hanya satu fase, yaitu kita hanya CP, capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini kita kan punya 3 elemen. Misalnya Ibu Dahlia memilih satu elemen, yaitu elemen jati diri. Jadi dari CP jati diri itu, elemen jati diri itu apa saja ringkasannya? Misalnya mampu hidup sehat. Jadi kompetensi tujuannya yang ingin dicapai
mampu hidup sehat di lingkungan sekolah. Jadi seperti itu, dari CP kita turunkan lagi ke kompetensi tujuan pembelajaran. Nah, dari si kompetensi tujuan pembelajaran itu dari aspek yang CP jati diri ini. Mampu hidup. Nah, itu dari kompetensi tujuan yang diturunkan dari CP. Jadi membuatnya seperti itu. Ini ada tabelnya contohnya. Ulun perlihatkan. CP sendiri. Siap. Ada. CP sendiri baku Bunda ya? Ya, betul. CP sendiri itu sudah ada dari pemerintah pusat, sudah tidak bisa kita ubah. Yang kita bisa ubah itu dari kompetensi tujuannya, apa yang hendak kita capai. Misalkan dari Bu Dahlia ingin hanya mencapai dari kesehatannya dulu. Itu saja yang dikembangkan dari kompetensi tujuan yang inti tadi. Bagaimana Bu Dahlia? Apakah bisa dimengerti? Siap Bunda. Minta contohnya Bu Febri. Tabelnya tabel. Minta tabel. Baik, ulun carikan dulu Bun. filenya. Ayo. Bentar, ulun carikan dulu Masih cari tabelnya Bu Febi. contohnya. Oke, silakan. Ini load. Ayo sama Bu Febi. Ada yang tuh? Iya atau gimana Bu Eni sama Bu Nima punya pakai?